Pernah kepikiran nggak sih, di alam semesta kita yang super luas ini, apa mungkin ada dua kejadian yang bener-benernya ada hubungannya sama sekali? Oke, buat jawab itu, ayo kita coba main-main sama pikiran kita sebentar. Coba deh bayangin ada dua kejadian. Waktunya sama, tapi kelihatannya ya nggak nyambung sama sekali. Contohnya gini deh, ada orang bersin di Jakarta. Nah, di waktu yang hampir bersamaan, ada orang lain di Buenos Aires lagi bikin kopi. Kelihatannya kan acak banget nggak ada urusannya. Tapi, apa iya beneran gitu? Pertanyaan simpel ini loh ternyata membawa kita ke sebuah pertarungan antara dua gagasan raksasa di dunia sains. Nah, di sudut pertama kita punya teori kaos. Teori ini bilang kalau di balik semua yang kelihatan acak, sebenarnya ada jaringan koneksi yang nggak kelihatan. Setiap hal kecil, sekecil apapun, itu bisa punya arti besar. Ini yang sering kita dengar sebagai efek kupu-kupu kan? Ditemuin sama Edward Lorenz tahun 60-an, idenya itu alam semesta ini kayak jaring laba-laba raksasa. Nggak ada kejadian yang benar-benar sendirian. Satu sentuhan kecil di satu sisi jaring, getarannya bisa beriak, dan bikin dampak gede di tempat yang jauh banget. Tapi, di sudut lainnya, ada penantangnya nih. Tembok yang kelihatannya mustahil ditembus, yang dibangun sama teorinya Einstein, teori relativitas. Nah, teori ini justru kebalikannya. Dia ngasih batasan yang super ketat soal sejauh mana sebuah pengaruh itu bisa nyebar. Gini deh, coba bayangin Anda lempar batu ke danau. Riak airnya kan nyebar, tapi kan ada kecepatannya, nggak bisa langsung sampai ke ujung danau. Nah, menurut relativitas, alam semesta juga gitu. Dia punya kecepatan riak paling mentok, paling pol, yaitu kecepatan cahaya. Jadi kalau ada dua kejadian yang jaraknya terlalu jauh dan waktunya terlalu dekat sampai riaknya aja nggak sempat nyampe, ya berarti mereka benar-benar independen, nggak ada hubungan. Nah, disinilah letak masalahnya. Kelihatan banget kan konfliknya? Satu teori bilang, semuanya nyambung. Satunya lagi bilang, tunggu dulu, ada yang benar-benar terpisah. Jadi, mana yang benar dong? Ternyata jawabannya itu jauh lebih keren dan nggak sesimpel itu. Ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi justru soal gimana dua ide raksasa ini sebenarnya bisa berdansa bareng. Kalau kita bedah nih, ternyata mereka nggak berantem loh. Efek kupu-kupu itu ngomongin gimana sebuah pengaruh menyebar di dalam sistem. Sementara relativitas itu yang bikin aturan mainnya. Aturan utamanya apa? Nggak ada apapun yang boleh menyebar lebih cepat dari cahaya. Titik. Jadi, bisa dibilang gini, teori kaos itu boleh berlari, tapi relativitas yang netapin batas kecepatannya. Kepakan sayap kupu-kupu itu nyata pengaruhnya, tapi efeknya harus merambat molekul demi molekul lewat udara, dan semua proses ini harus patuh sama aturan kecepatan cahaya. Nggak bisa instan. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Ayo kita balik lagi ke orang yang bersin di Jakarta sama yang bikin kopi di Buenos Aires. Oke, mereka emang nggak bisa saling ngaruhin secara langsung saat ini. Tapi, gimana kalau kita putar waktu jauh banget ke belakang? Kita bakal nemuin sesuatu yang mengejutkan. Setiap atom yang ngebentuk tubuh kita dan setiap atom di cangkir kopi itu, kalau kita telusuri asal-usulnya, semuanya berasal dari satu titik awal yang sama, Big Bang. Jadi, dalam skala kosmik yang super gede ini, semua yang ada di alam semesta ternyata punya nenek moyang yang sama. Tapi, ini tuh mirip kayak gini. Anda sama orang asing di belahan dunia lain mungkin aja punya nenek moyang yang sama dari ribuan tahun lalu. Secara teknis, kalian ada hubungan darah. Tapi ya, dalam kehidupan sehari-hari, kalian hidup masing-masing kan? Nggak saling ngaruhin. Nah, kejadian-kejadian di alam semesta juga gitu. Ada hubungan fundamental, tapi secara praktis, mereka independen. Dan pas kita udah ngerasa, oke, gue ngerti nih. Tiba-tiba datang mekanika kuantum. Dan dia bawa satu plot twist terakhir yang bener-bener aneh. Einstein sendiri sampai bilang ini aksi seram dari kejauhan. Kenapa? Soalnya ini seolah-olah ngelanggar aturannya sendiri. Bayangin, ada dua partikel yang terikat. Apapun yang terjadi sama partikel satu, partikel pasangannya bakal langsung tahu dan bereaksi. Seketika itu juga. Nggak peduli jaraknya sejauh apa, bahkan di galaksi yang berbeda sekalipun. Nah, koneksi seram ini beneran ada. Tapi, dan ini penting, ini nggak melanggar relativitas. Kenapa? Karena kita nggak bisa pakai ini buat kirim informasi atau pesan. Jadi, batas kecepatan alam semesta tetap aman. Anggap aja ini bukan transfer informasi, tapi lebih ke sebuah korelasi ameh yang udah tertanam di kedua partikel itu dari awal mereka tercipta. Oke, jadi setelah perjalanan jauh melintasi fisika ini, kesimpulannya apa dong? Ada 3 hal penting nih yang bisa kita pegang. Pertama, konteks itu segalanya.
Kata terpisah atau independen itu artinya bisa beda-beda. Kedua, kaos itu punya batas kecepatan. Efek kupu-kupu itu nyata, tapi dia tetap harus patuh sama polisi lalu lintas alam semesta, yaitu kecepatan cahaya. Dan ketiga, realitas itu ya rumit, nggak bisa cuma dilihat hitam putih. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Apakah ada dua peristiwa yang benar-benar nggak saling terkait? Jawabannya, tergantung. Kalau nggak terkait itu maksudnya nggak bisa saling ngaruhin secara langsung di saat ini, ya jawabannya iya, ada. Tapi kalau maksudnya nggak punya koneksi sama sekali, kalau kita tarik garis sampai ke awal mula waktu, jawabannya mungkin tidak. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang nggak kalah bikin mikir. Kalau semua atom di tubuh kita ini ganti setiap beberapa tahun, apakah kamu yang sekarang sama dengan kamu 10 tahun lagi? Mungkin identitas diri kita sama kayak hubungan antar kejadian di alam semesta, ternyata lebih tentang koneksi dan konteks daripada sesuatu yang tetap dan abadi.